Perang itu diyakini Rusia akan mudah dimenangkan dan Ukraina akan tumbang oleh kekuatan militernya, kata Putin kepada rakyatnya. Itu tidak terjadi, kini hal tak terbayangkan terjadi di Rusia. Anggota parlemen daerah Rusia mengakui bahwa perang ini telah gagal. Kepanikan dan kekacauan terjadi ketika pejabat menyatakan hal itu. Sebuah perang yang melebihi Perang Dunia Kedua kini harus segera ditinggalkan oleh Putin. Suara-suara penentangan semakin keras, dan salah satu suara itu berasal dari Grigori Yeremaev. Pada usia 69 tahun, Yeremaev telah menyaksikan hampir semua yang pernah dilihat Putin di Rusia. Dia pernah melihat kejayaan Uni Soviet ketika Rusia memimpin kekaisaran yang kini sangat ingin dipulihkan Putin. Yeremaev hadir saat Uni Soviet runtuh dan Rusia harus membangun ulang. Kenaikan Putin ke kekuasaan juga disaksikan politisi ini. Setelah 4 tahun perang di Ukraina, Yeremaev menyampaikan pesan tegas pada pemimpin Rusia dan rekan parlemen agar mengakui perang Ukraina gagal memenuhi tujuan strategis Putin. Kita akan segera melihat bukti bahwa Yeremaev benar dan mengapa Ukraina kini lebih merugikan Rusia dibandingkan Perang Dunia Kedua. Namun sebelum itu, kita perlu melihat lebih dekat pernyataan Yeremaev. Menurut RFU News, pada 5 Februari, politisi Rusia tersebut berdiri di hadapan rekan-rekannya untuk menyatakan bahwa tujuan perang Ukraina tidak hanya belum tercapai, tetapi sekarang secara fundamental tidak dapat dicapai. Dengan kata lain, Rusia tidak bisa menang, dan untuk Putin, dia hanya melanjutkan perang ini. Menghentikannya berarti dia tercatat sebagai presiden yang kalah dari negara yang tak diduga mampu melawan agresi Rusia. Menyebut komentar ini kontroversial pun tak cukup. Menurut Amnesty International, para pemrotes damai perang Putin sering menghadapi tuduhan palsu saat Kremlin berupaya membungkam mereka. Sering muncul tuduhan palsu tentang kekerasan pada polisi. Putin tak bisa melakukan itu pada anggota parlemen yang telah bicara di gedung parlemen. Namun Kremlin bisa menuduh hasutan kebencian, seperti yang sering mereka lakukan pada pihak anti perang. Mereka mungkin menuduh Yeremaev berkhianat karena berani bicara soal Putin, namun tuduhan ini tak akan mengubah kekuatan simbolis tindakan Yeremaev. Dia berdiri di depan rekan-rekannya yang sangat ingin diperhatikan Putin, lalu mengungkapkan kenyataan yang selama ini mereka sembunyikan dari presiden. Kami ingin sekali memberitahu Anda bahwa kata-kata Yeremaev menginspirasi sebuah pemberontakan, bahwa mereka yang di parlemen Rusia yang setuju dengannya bangkit bersama-sama dan menunjukkan keberanian mereka dengan menyatakan perang konyol Putin sebagai sebuah kegagalan. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Seperti yang bisa diduga, para politisi yang disebut-sebut itu, atau lebih tepatnya, para pemburu karier yang berusaha menjilat Putin sekuat mungkin demi membuatnya senang, memilih untuk membungkam Yeremaev hampir segera setelah Yeremaev mulai berbicara. Para deputi lain mulai meneriakinya. Mikrofonnya ditutup lalu diputus. Sebuah pertunjukan putus asa dari keinginan Kremlin untuk mengendalikan narasi yang sedang dihancurkan oleh politisi tersebut. Ini bukan politik, ini soal kekuasaan. Upaya busuk politisi yang lebih peduli pendapat Putin daripada kegagalannya. Semua berusaha membungkam suara yang berbeda yang sedang mengatakan kebenaran kepada mereka, tetapi mereka tidak bertindak cukup cepat. Suara itu terus berbicara, mengucapkan kata-kata yang disetujui banyak orang di Rusia, mungkin termasuk para penjilat parlemen yang mengecam Yeremaev. Perang Putin telah menjadi kegagalan dan terus seperti itu, dan satu-satunya yang bisa dilakukan Putin sekarang hanyalah mempertahankan perang tersebut. Mengubah arah sekarang justru melakukan persis seperti yang dikatakan Yeremaev, yaitu menggambarkan Putin sebagai presiden yang kalah dalam perang yang ia mulai sendiri. Yeremaev telah dihukum atas pelanggarannya. Menurut RFU News, politisi tersebut didakwa menyalahgunakan kebebasan pers setelah pernyataannya, yang merupakan tindakan begitu konyol hingga terasa lucu. Kebebasan pers di negara yang menutup platform seperti Telegram, karena platform itu memberi pers kesempatan mengabarkan rakyat Rusia tentang kejadian sebenarnya di Ukraina. Kebebasan pers tidak ada di sistem politik yang menganggap keraguan kecil pada kampanye Putin sebagai pengkhianatan. Yeremaev sepertinya hanya mendapat hukuman ringan untuk sementara. Sebuah pengadilan di Samara, yang merupakan wilayah tempat pidato politisi tersebut berlangsung, telah mendenda Yeremaev sebesar 30.000 rubel atau sekitar $388 atas pernyataannya.
Akun X pemantau pemilu Rusia juga memberikan detail lebih lanjut, mencatat bahwa pidato Yeremayev terjadi di Duma Regional Samara, dan Yeremayev bahkan mengatakan hal itu. Putin sendiri tahu bahwa invasi ke Ukraina adalah sebuah kegagalan dan itu adalah sebuah kesalahan. Ucapan pembangkang pemberani ini memicu debat sengit selama 7 menit. Media regional Rusia menyebut politisi itu memang dikenal sebagai pemberontak dan berani menyebut perang Putin sebagai penghancuran nyawa dan takdir manusia. Ini bukan kritik halus untuk orang di sekitar Putin. Yeremayev justru menyerang langsung pemimpin Rusia itu. Pernyataan ini menegaskan bahwa Putin tak akan mampu membungkam para penentangnya meski membuat banyak undang-undang. Penjara mungkin segera menanti Yeremayev menurut media regional Aspect. Namun, jika itu harga untuk menyatakan bahwa propaganda, kebohongan, dan pembunuhan ratusan warga sipil setiap hari di Ukraina sudah biasa, tampaknya dia rela membayarnya. Yeremayev pasti tahu reaksi keras yang akan muncul dari ucapannya. Namun, dengan berkata demikian, ia membongkar Putin sebagai penipu. Yeremayev 100% benar tentang semuanya. Nanti di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang klaim para politisi bahwa Putin sekarang terjebak oleh perang yang dia mulai sendiri, yang berarti dia tidak bisa lagi berhenti, meskipun dia juga tidak bisa menang. Sebelum membahasnya, mari telusuri klaim bahwa Putin gagal mencapai tujuan strategisnya dan tak punya harapan di masa depan. Titik awal pembahasan ini tampaknya adalah apa yang dicatat RFU News dalam laporan mengenai komentar Yeremayev. Perang Ukraina adalah yang terburuk bagi Rusia sejak Perang Dunia Kedua, bahkan dalam beberapa hal melebihi perang mengerikan tersebut. Perang Ukraina telah berlangsung lebih lama dari keterlibatan Rusia di Perang Dunia Kedua menurut Radio Free Europe, Radio Liberty. Tanggal 12 Januari menandai saat Perang Soviet melawan pasukan Adolf Hitler secara resmi telah dilampaui durasinya oleh operasi militer khusus. 3 tahun, 10 bulan, 8 hari jadi patokan, dan setiap hari berlalu sejak itu hanya menambah kegagalan yang tak bisa disembunyikan Putin. Dia membawa negaranya ke dalam pertempuran yang gagal dimenangkan secepat klaim Putin. Setiap hari, Rusia kehilangan rata-rata 1.000 tentara dalam pertempuran yang menurut Kremlin seharusnya sudah lama dimenangkan. Namun, perbandingannya dengan Perang Dunia Kedua semakin buruk bagi Rusia. Perang Soviet versus Nazi adalah salah satu yang paling brutal, sehingga kerugian Rusia di Ukraina belum melebihi kerugian mereka di Perang Dunia Kedua. Putin memiliki jauh lebih sedikit yang bisa dibanggakan dari perang brutalnya dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh leluhur Sovietnya dalam pertahanan mereka melawan Hitler. Seperti yang dilaporkan oleh RFU News, drone Ukraina terbang hingga sejauh 1.500 km atau 932 mil ke dalam wilayah Rusia. Drone tidak jadi masalah bagi Uni Soviet saat Perang Dunia Kedua. Namun kini, Rusia menahan serangan di wilayahnya sendiri, bahkan setelah Perang Ukraina berlangsung lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Pada titik ini, Soviet sudah menang melawan Nazi. Serangan di Rusia bukan masalah saat itu, tapi masih jadi perhatian di Perang Ukraina, dan semua itu salah Putin. Perang Ukraina telah melampaui kampanye Rusia di Perang Dunia Kedua dalam hal kegagalan total pasukan Putin merebut wilayah. Pada akhir Perang Dunia II, Uni Soviet berhasil mendorong Nazi sejauh antara 1.500 hingga 1.800 km atau 932 hingga 1.118 mil ke barat, yang menyebabkan Rusia tiba di Berlin. Namun, di Ukraina, kemajuan Rusia hanya mencapai kedalaman 150 km atau 93 mil ke dalam wilayah Ukraina. Putin butuh waktu lebih lama dari Uni Soviet saat melawan Nazi hanya untuk merebut 1/10 wilayah itu. Dan dia mencapai kegagalan ini, meskipun dia memiliki keuntungan memulai apa yang disebut operasi militer khusus di perbatasan Ukraina. Putin menyebut kampanye Soviet di Perang Dunia Kedua sebagai perang suci yang menyelamatkan dunia. Di Ukraina, dia memulai kampanye yang akan menghancurkan Rusia. Tak satu pun tujuan Putin tercapai. Presiden Finlandia, Alexander Stubb, menyatakan Putin telah mengalami kekalahan strategis besar dan akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang yang gagal. Dalam konferensi keamanan Munich 13 Februari, Stubb menjelaskan tiap tujuan yang gagal. Ia ingin Ukraina jadi Rusia, tapi malah menjadi Eropa, kata Stubb.
Kegagalan pertama, dia ingin mencegah NATO meluas, tapi malah mendapat Finlandia dan Swedia. Kegagalan kedua, dia ingin pengeluaran pertahanan tetap rendah, tapi kini sudah 5%. Kegagalan ketiga, jika dirinci seperti itu, Anda bisa berargumen bahwa kata-kata Yeremayev di Duma Regional Samara cukup lunak. Perang Ukraina merupakan kekalahan mutlak bagi Rusia karena semua yang ingin dicapai Putin, termasuk dan di luar mencabut status kedaulatan Ukraina, telah gagal total. Tingkatnya sangat serius hingga mengejutkan tidak banyak orang seperti Yeremayev yang mengkritik. Kekalahan strategis Rusia memburuk akibat gagal mendominasi di perang Ukraina. Bagi Putin, kurangnya dominasi itu bisa digunakan sebagai alat penekan terhadap Rusia dalam negosiasi damai. Majalah kebijakan Kanada melaporkan Rusia kini hanya bisa mengklaim secara palsu telah merebut kota-kota yang masih berdiri, seperti Popyansk pada akhir 2025. Semakin jelas bahwa narasi yang menyebut pasukan Rusia terus maju sementara warga Ukraina berlindung, seperti yang dikatakan majalah tersebut telah menyebar di media barat, sebenarnya hanyalah kebohongan. Pertahanan Ukraina berhasil, bukan sia-sia. Nazi jatuh lebih cepat dan lebih keras terhadap serangan maju Soviet dibandingkan Ukraina terhadap serangan Putin, dan itu pun sudah penilaian yang sangat lunak. Secara strategis, Ukraina mengalami kemunduran ketika Putin mengerahkan seluruh kekuatan negaranya ke pertempuran yang gagal dimenangkannya. Jika kita sering mendengar ribuan tentara Rusia tewas saat maju demi fantasi imperial Putin, lebih banyak dari kita akan menyadari betapa mahalnya setiap wilayah yang direbut. Lebih banyak dari kita akan melihat kesediaan agresor membayar harga itu sebagai keputusasaan, bukan bukti keberhasilan Rusia. Menurut majalah Polisi, hal ini seharusnya lebih sering diberitakan media barat. Kegagalan seperti inilah yang ditunjuk oleh Yeremayev ketika ia menyampaikan pidatonya, dan tidak bisa disangkal bahwa memang itulah yang ia katakan. Mari kita kembali ke isu wilayah sejenak. Kita sudah membahas betapa buruknya kemajuan Rusia di Ukraina jika dibandingkan dengan apa yang pernah dicapai negara itu melawan negara militer terkuat di dunia menurut Institute for the Study of War atau ISW. Rusia sekarang telah mencapai titik di mana perekrutannya kesulitan untuk mengimbangi jumlah korbannya. Kremlin merekrut 406.000 orang untuk bertempur di Ukraina pada tahun 2025. Tetapi Institute for the Study of War mengatakan bahwa perkiraan korban melebihi 410.000. Meskipun dengan semua kematian ini, Rusia justru kehilangan wilayah di Ukraina. Rusia menguasai 26% wilayah negara itu termasuk Crimea yang sebelumnya dianeksasi secara ilegal dan yang sudah dikuasainya pada Maret 2022. Namun alih-alih menjadi pijakan untuk maju, 26% adalah yang terbaik yang bisa dicapai Rusia. 4 tahun dan lebih dari 1,25 juta korban jiwa kemudian, Rusia hanya menguasai sedikit lebih dari 20% wilayah Ukraina dan kemajuan lambatnya justru meruntuhkan propaganda Kremlin. Rusia mungkin butuh bertahun-tahun untuk kembali ke 26%, sementara lebih dari 3/4 wilayah Ukraina masih harus dikuasai. Ini memalukan bagi saya, Putin. Kegagalan yang begitu besar sehingga tidak peduli berapa banyak teriakan pengkhianatan yang mencoba membungkam suara orang-orang seperti Yeremayev. Semuanya sudah jelas. Berdasarkan fakta, Putin telah melakukan kesalahan besar yang menghancurkan apapun warisan yang ia miliki sebelum Ukraina. Alasan Kremlin telah habis, sehingga politisi kini secara terbuka menyerukan diakhirinya perang Putin. Bahkan analis pro-perang di Rusia, seperti para blogger militer yang selama ini diandalkan Putin untuk menyebarkan narasinya, kini sudah tidak bisa dipercaya lagi. Mereka disebut agen asing, sama seperti desakan agar Yeremayev dicap demikian karena kritiknya pada kondisi perang, komandan, dan keputusan yang menunjukkan perpecahan. Beberapa media berita baru seharusnya menjaga moral publik demi mendukung upaya perang. Putin tidak mendapat apa yang diinginkan dari pembicaraan damai, meski sudah berusaha memanipulasinya. Memaksa Ukraina menyerahkan Donbas pun gagal, sehingga Presiden Rusia tidak memperoleh apa-apa. Semua tujuan strategis lain gagal dan makin jauh dari jangkauan. Merebut Donbas bisa jadi sedikit keberhasilan, tapi itu pun belum tercapai. Seperti yang dicatat oleh Politico dalam artikel tanggal 13 Februari, pembicaraan damai sekarang terhambat.
Rusia belum berhasil meyakinkan Amerika Serikat agar cukup menekan Ukraina, sehingga Zelensky mau menyerahkan Donbas, membuat Rusia terpaksa terus berperang. Sebuah perang yang telah melampaui Perang Dunia Kedua dan gagal di setiap aspek. Perang ini terus membebani keuangan Rusia setiap hari tanpa kemenangan, menjadi kegagalan lain bagi Putin. Menguasai Ukraina seharusnya membuat Rusia semakin kaya. Negara tersebut, menurut survei geologi Ukraina, memiliki sumber daya mineral senilai 15 triliun dolar yang mewakili 5% dari total kekayaan mineral dunia. Putin menginginkan uang itu. Setelah 4 tahun, Putin mewarisi Rusia yang tengah krisis keuangan. Ekonomi negara itu stagnan karena pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penegakan hukum, dan kesejahteraan telah runtuh. Rusia mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk perang Ukraina dan pembayaran utang. Dana Moneter Internasional memprediksi bahwa ekonomi Rusia hanya akan tumbuh 0,8% pada tahun 2026 setelah tahun 2025 yang stagnan dengan pertumbuhan hanya 0,6%. Rusia menjual minyaknya dengan diskon besar-besaran hanya untuk menjaga agar ada pemasukan. Dan negara itu menghadapi tekanan populasi jangka panjang yang semakin diperparah oleh banyaknya kematian di Ukraina. Yeremaev benar, Rusia sudah kalah dalam perang Ukraina, dan dia juga benar tentang satu hal lagi. Putin tidak bisa berhenti sekarang. Melakukan itu berarti mengakui kekalahan dan tercatat dalam sejarah sebagai kegagalan total. Putin kini terjebak. Peter Dickinson juga menyampaikan hal serupa dalam artikel 12 Februari di Dewan Atlantik, menyoroti bahwa tujuan utama Putin di Ukraina adalah mengamankan warisannya. Putin benar-benar percaya bahwa dia sedang menjalankan misi bersejarah untuk membalikkan ketidakadilan runtuhnya Uni Soviet dan menghidupkan kembali Kekaisaran Rusia. Untuk mencapai hal ini, dia telah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus menghapus Ukraina sebagai sebuah negara dan sebagai sebuah bangsa, tulis Dickinson. Obsesi ini telah membentuk segala sesuatu yang dilakukan Putin, dan hal ini telah membawanya ke dalam situasi tanpa jalan keluar yang kini ia hadapi, ujar Dickinson. Yeremaev melihat semua ini seperti yang kami sebutkan di awal. Politikus ini cukup tua untuk menyaksikan semua yang dilakukan Putin selama lebih dari 25 tahun pemerintahannya. Dia melihat di balik topeng Putin yang kini melanjutkan perang Ukraina untuk menunda hari perhitungan atas kegagalannya. Mungkin sampai pada titik di mana dia percaya bahwa dia sudah meninggal sebelum hari itu tiba. Segala sesuatu yang telah dia coba lakukan justru memperkuat Ukraina bersama dengan Eropa dan NATO. Saat kendalinya atas rakyatnya mulai goyah, propaganda internal yang digunakan Putin di Ukraina runtuh di sekitarnya. Putin kini hanya bisa melontarkan tuduhan palsu, seperti klaim Ukraina menargetkan kediamannya, yang hampir pasti direkayasa demi mempertahankan ilusi Ukraina putus asa. Namun justru, Putin sendiri yang sekarang hanya berusaha bertahan untuk tetap hidup. Dia telah menjual negaranya sendiri kepada Tiongkok hanya demi mempertahankan kekuasaan. Institut Uni Eropa untuk Studi Keamanan mencatat kini ada kesenjangan ketergantungan besar antara Tiongkok dan Rusia, dengan Rusia di posisi yang kurang menguntungkan. Sekali lagi, itu adalah kesalahan Putin dan perangnya yang salah. Tiongkok dapat menghancurkan Rusia dengan berhenti membeli minyak Rusia jika ada penawaran lebih baik di tempat lain. Hal itu sangat mungkin, terutama dengan sanksi baru yang menekan Beijing memutuskan hubungan dan meninggalkan Rusia. Institut itu menyatakan Tiongkok menyesuaikan perilaku jika dukungannya bisa menimbulkan kerugian ekonomi besar. Satu-satunya jawaban Putin untuk itu adalah ketundukan yang lebih besar kepada Tiongkok, yang pada akhirnya semakin melemahkan Rusia, bahkan melebihi kerusakan besar yang disebabkan oleh kegagalan perang Ukraina. Kini kekalahan mengancam Putin di Ukraina, bahkan lebih besar dari yang dialami Rusia, termasuk kehilangan kendali atas Rusia dan masa depannya. Sementara Tiongkok mengitari seperti hiu, Putin rela menyerahkan segalanya demi kekuasaan. Dan hilangnya orang-orang yang seharusnya menyebarkan narasi Kremlin, seperti anggota parlemen Yeremaev hari ini, dialah sosok yang disensor dengan keras, tetapi memiliki keberanian untuk berdiri dan berbicara. Besok, setelah penghinaan lebih lanjut untuk Rusia, Ukraina mungkin mendapat lebih banyak. Perang sudah gagal dan pembangkangan mulai muncul. Putin kini hanya bisa berharap ia bertahan lebih lama dari pembangkangan sebelum invasi yang ia mulai runtuh di sekitarnya.
Putin tak akan mendapat bantuan dari Ukraina ketika parlemen Rusia berbalik melawan. Ukraina pun mengungkap strategi jenius untuk mengakhiri perang Putin. Zona pembantaian mencetak rekor dan situasi Rusia akan makin memburuk. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika Anda menyukai video ini, pastikan berlangganan The Military Show untuk berita terbaru dari dalam Rusia yang tidak diliput media arus utama. Terima kasih telah menonton.